Ya, sambil di tap-tap layarnya ya Bapak Ibu, yuk sama-sama kita buka Alkitab kita. Dan pagi hari ini, ya seperti pengajaran dari yang minggu ini Bapak Ibu, saya masih tetap lanjutkan ya, bahwa hati yang tulus, ya, hati yang tulus adalah satu sikap yang sama dengan sikap dan sifatnya Tuhan Yesus. Haleluya, ya. Orang-orang yang punya hati tulus adalah orang-orang yang siap untuk diberkati Tuhan. Sekali lagi, orang-orang yang hatinya tulus adalah orang-orang yang siap untuk diberkati Tuhan. Amin ya. Haleluya. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya, apa itu tulus? Tulus itu adalah, itu yang saya katakan tadi, tulus itu adalah satu perbuatan, ya, satu perbuatan yang kita lakukan kepada siapapun, amin. Itu bukanlah yang dibuat-buat, bukanlah yang dipaksa atau terpaksa. Tetapi tulus itu adalah seperti mengikuti apa yang diingini Tuhan. Ngerti ya? Tulus itu adalah seperti mengikuti apa yang diingini Tuhan. Sekalipun kita saat itu lagi nggak punya, ya, tapi kalau Tuhan dorong hati kita, kalau Tuhan dorong hati kita untuk nolong orang, itu namanya tulus. Amin. Nggak terpaksa. Sekalipun kita lagi nggak punya ini, tapi hati kita kayak disuruh Tuhan untuk menolong, memberi, ya, membantu Bapak Ibu. Itu yang namanya tulus. Bukan karena diminta, bukan karena diminta, bukan karena dipaksa, dan bukan juga karena terpaksa. Haleluya. Nah sekali lagi, orang-orang yang hatinya tulus itu sama seperti Tuhan Yesus. Kita sudah belajarkan kemarin mengenai orang Samaria. Orang Samaria itu tidak lihat muka Bapak Ibu. Ya, dalam cerita itu kita sudah membaca bagaimana seorang imam sedang berjalan di jalan itu, di mana ada orang yang lagi teraniaya, habis dirampok Bapak Ibu. Lalu imam itu melihat, kemudian dia nyebrang, dia teruskan jalannya. Dan kemarin kita sudah bahas itu ya. Kemudian lagi Lewi lagi jalan di situ, kemudian dia lihat, lalu karena tidak sama seperti apa yang dia pikirkan, ya. Lalu dia nyebrang, dia lewatin lagi. Tapi Samaria, begitu ada seorang Samaria datang di tempat itu, melewati jalan itu, dia lihat, dia nggak peduli Bapak Ibu. Orang yang habis dijarah itu orang apa? Ya, apakah satu suku dengan dia? Oke, apakah satu agama dengan dia? Dia nggak peduli. Itu yang tulus Bapak Ibu. Ya, itu orang tulus. Tadi imam tadi itu imam, kepala rumah ibadat, bisa dikatakan gembala atau pendeta. Dia lihat orang itu. Tapi kenapa dia lewati? Ya, saya berpikir si imam itu di dalam hatinya, wah ini bukan jemaat saya. Ada alasannya. Kalau lihat dari mukanya kayaknya ini belum pernah datang ke gereja saya nih, gitu ya. Dia lewati. Padahal orang itu butuh ditolong Bapak Ibu. Begitu juga si Lewi. Lewi itu kan suku. Ya, Lewi ini satu suku yang dipakai Tuhan untuk melayani. Tapi dipakai Lewi itu untuk menggambarkan suku. Ketika orang Lewi datang dan berjalan lewat jalan itu, dia melihat, tapi dia nyebrang. Kenapa dia seberang? Kenapa dia menyeberang lalu dia teruskan, dia nggak tolong? Karena dia lihat mukanya, ini bukan orang Lewi. Sering kan kita begitu kan? Ya, kalau nggak satu suku, untuk apa nolong gitu loh. Karena kita berpikir, satu suku aja ditolong kadang-kadang nggak tahu diri, satu suku aja ditolong kadang-kadang nggak ngerti balas budi, apalagi orang yang nggak satu suku. Paling kalau ditolong hilang gitu kan. Nah kalau orang yang tulus hati, dia nggak peduli ada balasan atau tidak, dia nggak peduli. Dan kita juga sudah belajar kemarin dari chef ya, seorang chef. Dia ada di dalam dapur, dia nggak peduli orang yang pesan, orang yang makan mau minta apa pesanannya. Dia nggak perlu lihat orang, pokoknya dia masakin sebaik mungkin, the best lah pokoknya rasanya. Dan dia nggak gila pujian. Dia nggak pernah berpikir orang yang makan merasa enak dan memuji makanan itu, lalu cari dia mana chef yang masak, saya mau salaman. Dia nggak perlu tunggu-tunggu itu Bapak Ibu. Bahkan dia nggak pernah nuntut orang untuk terima kasih sama dia. Bapak Ibu sudah pernah makan di restoran hotel kan? Bapak Ibu makan enak. Apakah Bapak Ibu pernah cari chefnya siapa yang masak? Tentu tidak. Bahkan chefnya pun tidak pernah nuntut itu Bapak Ibu balas budi, enggak. Nah, jadi orang yang tulus hatinya itu adalah orang yang sebenarnya didorong sama Tuhan untuk lakukan seperti apa yang Tuhan mau. Kadang-kadang dia nggak kepikir, kenapa kok aku bisa lakukan itu tadi ya. Padahal aku nggak punya loh, tapi saya seperti ada dorongan dari hati saya untuk lakukan itu. Haleluya, itu orang yang tulus Bapak Ibu. Ya,
Mungkin Bapak Ibu bertanya, Pastor, apakah untuk bisa jadi orang tulus itu bisa dipelajari? Bisa, dengan melatih. Amin, melatih. Sebenarnya kita ini semuanya adalah orang-orang yang tulus karena ada hati Tuhan di sini. Hanya saja telinga rohani kita nggak dengar-dengaran. Kita lebih fokus ke masalah kita lebih fokus, amin, ke persoalan kita. Haleluya. Ya, kita lebih fokus dengan keadaan kita. Jadi sekalipun ada orang yang lebih membutuhkan, kita kadang-kadang sampai nggak peduli. Itu dia. Nah, tapi herannya Bapak Ibu, kalau sampai Tuhan gerakkan seseorang untuk jadi orang yang tulus hatinya untuk membantu dan menolong orang, sebenarnya ada rencana Tuhan Bapak Ibu. Ada rencana Tuhan, ya. Yuk sama-sama kita belajar dulu ya. Nah, ini ada satu cerita, kalau selama ini Bapak Ibu baca, ya entah gimana lah cara pendapat dan pandangan Bapak Ibu. Tapi siang pagi hari ini kita belajar ya. Maaf ini saya terkesan buru-buru karena jam 8.30 saya harus sudah selesaikan ya. Coba bayangkan kan, mepet sekali ini. Haleluya. Oke, kita lihat ya. 1 Raja-Raja 17, haleluya. Ayat 7 sampai 24. 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 24. Ayo, siapa yang sudah ketik Bapak Ibu? Satu Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 24. 17 ayat 7 sampai 24. Iya, terima kasih banyak buat Mbak Sri Haryatun ya. Haleluya. Oke, baik ya, perhatikan Alkitabnya kita baca ya. Ini jujur, ini terkesan buru-buru. Judulnya adalah Elia dan Janda di Sarfat. Siapa yang sudah pernah baca ayat ini? Ayo. Siapa yang sudah pernah baca ayat ini, perikop ini? Elia dan janda di Sarfat. Ya, saya bacakan bagi Bapak Ibu semuanya. Ayat yang ke-7. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Artinya mulai musim kemarau dan mulai musim krisis pangan Bapak Ibu. Ya, karena di sini ceritanya ketika Tuhan memerintahkan Elia untuk berdoa untuk menahan hujan selama 3,5 tahun. Elia sudah tahu itu. Ini karena Tuhan yang suruh. Bahkan kalau Bapak Ibu baca di perikop di atasnya, ya, Elia berkata, kalau aku perintahkan turun hujan, maka turun hujan. Sengaja memang Elia dipakai Tuhan untuk menahan hujan 3,5 tahun. Oke. Nah, kita lanjut Bapak Ibu. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka, perhatikan ya, maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon. Dan diamlah di sana, ketahuilah aku telah memerintahkan. Nah, perhatikan ayat itu. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Itu yang saya katakan tadi, ternyata hati yang tulus itu adalah dorongan dari Tuhan untuk dilakukan seseorang. Itu tulus namanya. Enggak bisa dibikin-bikin. Kalau Bapak Ibu ngomong dan ngotot bahwa Bapak ya, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk menolong orang, tapi Bapak Ibu masih mengingatnya, Bapak Ibu masih ungkit-ungkit, itu enggak ada ketulusan di situ Bapak Ibu. Jangan bicara tuluslah di situ. Amin. Jadi kalau sampai Tuhan suruh kita untuk lakukan sesuatu, amin, itu yang namanya tulus. Kenapa Tuhan bilang jangan ingat-ingat, dan memang benar semua yang kita lakukan dengan tulus itu, kadang-kadang untuk orang yang tidak kita kenal pun kita lakukan. Bagaimana mungkin kita bisa ingat-ingat, bagaimana mungkin kita bisa cerita sama orang, orang tidak ada bukti. Ya kan? Jadi ketulusan itu adalah satu pelayanan atau tindakan atau pekerjaan yang kita lakukan atas dasar perintah Tuhan. Tapi masalahnya banyak orang gak menyadari ini. Tapi karena hatinya lembut, hatinya itu terpaut sama Tuhan, dia itu gak bisa melawan Bapak Ibu. Hatinya itu dibikin Tuhan gunda gulana. Kalau Tuhan sudah bicara sama dia, lepaskan, cepat lepaskan, kasih sama orang itu, kasih sama orang itu cepat gitu ya. Nah, orang-orang yang memang punya hati ke Tuhan itu, dia gak bisa membantah, gak bisa lawan Bapak Ibu. Gak bisa. Pasti dia lakukan.
Tapi dengar baik-baik nih, saya tekankan, tapi dengarkan baik-baik. Semua yang diperintahkan Tuhan kepada seseorang sehingga kita lakukan, amin, dengan cara yang kadang-kadang kita nggak mengerti. Sebenarnya ada sesuatu di balik itu, gitu loh. Ada sesuatu di balik itu. Jadi kalau Bapak Ibu pernah menolong seseorang dengan tulus, ya, padahal Bapak Ibu saat itu lagi nggak punya apa-apa, ya, karena Bapak Ibu didorong sama Roh Kudus, sebenarnya Tuhan tahu kalau engkau tidak setia dan tidak taat dan tidak mau dengar-dengaran saat itu, mungkin ada sesuatu yang terjadi. Oke, tapi kalau engkau lakukan, maka engkau akan mengalami solusinya, itu maksudnya. Tahu ya? Jadi kalau engkau sampai melakukan apa yang disuruhkan Tuhan, sebenarnya Tuhan sedang mau menyelamatkan engkau. Sebenarnya Tuhan sedang mau menyelamatkan engkau atau juga sedang akan memberkati engkau. Nah, seorang janda ini dikatakan di sini ayat 9, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana, ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Nah, kalau kita bahas di ayat 9 ini, mungkin kita nyesek, masa iya sih seorang janda, ya kan, memberikan makan, dipersiapkan Tuhan untuk memberikan makan seorang nabi sebesar Elia. Kalau bicara sekarang ini hamba Tuhan yang luar biasa dipakai Tuhan. Masa iya sih Tuhan perintahkan janda ini untuk kasih makan? Padahal janda ini kita tahu dia janda miskin. Tapi sebenarnya Tuhan tahu Bapak Ibu, apa sih yang sebenarnya terjadi? Apakah tujuannya di sini untuk memberkati Elia? Tidak Bapak Ibu. Apakah di sini tujuannya untuk mengenyangkan Elia waktu musim kelaparan? Tidak. Kalau kita baca sampai ujungnya, sebenarnya Tuhan tahu janda ini sudah hidupnya susah, amin. Dan kemudian dia akan mengalami yang namanya itu musibah. Janda ini tidak tahu sebenarnya musibah akan menimpa dia, anaknya akan meninggal dunia. Anaknya akan meninggal dunia, tapi Tuhan tolong dengan hadirnya seorang nabi, tapi embel-embelnya itu seperti diberi makan. Itu yang saya katakan tadi. Kalau engkau mau digerakkan oleh Roh Kudus melakukan sesuatu yang sekalipun mungkin menurutmu engkau saat itu memang harus bayar harga, engkau lagi tidak mampu, amin, haleluya, tapi engkau taat dan setia di situ, sebenarnya Tuhan sedang akan menyelamatkan hidupmu Bapak Ibu. Engkau sedang diselamatkan sama Tuhan. Ada banyak orang gak pernah mengerti di sini, mengeraskan hatinya, bahkan gak peduli dengan suara Tuhan, bahkan hatinya pun sebenarnya sudah gak nyaman, disuruh Tuhan memberi tapi engkau tahan. Akhirnya engkau melihat kejadiannya, aduh, ya. Apakah itu, maaf loh ya, ini nanti kita baca, apakah itu kecelakaan, apa itu sakit penyakit, apakah itu kerugian, apakah itu mara bahaya Bapak Ibu. Amin. Gara-gara engkau tidak mau taat, engkau tidak setia, sebenarnya Tuhan sedang mau menyelamatkan engkau. Haleluya. Saya ketika baca ini saya baru mengerti, oh ternyata di balik semua ketaatan kita itu sebenarnya tanpa kita sadari, amin, Tuhan sedang ingin menyelamatkan kita. Kesannya sih kok mesti harus bayar harga ya? Enggak, sebenarnya dengan cara begini kita jadi ada relationship dengan Tuhan. Ya, ada relationship. Kadang-kadang memang seperti nggak masuk akal, ya, seperti nggak masuk akal. Tapi inilah dia, ketika Tuhan menguji si janda ini, ternyata dia layak untuk terima berkat Tuhan itu. Layak, ya. Tadinya dia nggak sadar bahwa dia sedang akan menghadapi satu musibah di waktu yang akan datang, gitu ya. Anaknya itu akan sakit parah dan meninggal. Tapi Tuhan kirim Nabi Elisa, Bapak Ibu, Nabi Elia ke rumahnya. Haleluya. Kemudian Nabi Elia ini kan kondisi lapar. Amin. Kondisi lapar. Perjalanannya jauh. Dia bukannya naik mobil. Bukannya naik onta. Karena dia seperti musafir. Dia jalan. Amin. Sebagai pelipur laranya dia. Yesus bilang begini. Pergilah ke sana. Ke daerah mana tadi ya? Ke Sidon. Ya. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon. Dan diamlah di sana, ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberikan engkau makan. Ini urusannya bukan makan. Ini urusannya bukan ditolong janda biar dia kenyang, bukan. Sebenarnya kehadiran seorang Nabi Elia itu untuk menyelamatkan anaknya yang akan
meninggal dunia. Kita baca ya, kita teruskan. Ayat 10, sesudah itu ia bersiap-siap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ya, ini Nabi Elia, dia uji perempuan itu, apakah perkataan Tuhan itu memang benar ini orangnya, gitu ya. Takut salah alamat, ya, takut salah alamat. Haleluya. Tapi perempuan itu, ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Ya, ini Nabi Elia lagi lihat lagi nih, benarkah ini Tuhan yang Tuhan bilang janda itu akan menyiapkan makanan buat saya? Kalau tidak, bisa salah alamat gitu ya. Lalu si Nabi Elia ini tes lagi dia, ayat yang ke-11, ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Lalu ayat 12, perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup. Amin. Kenapa si janda ini tahu berkata demi Tuhan Allahmu yang hidup? Memang dulu itu, amin, ya, seperti Nabi Elia, Nabi Elisa, Nabi Yehezkiel, itu nabi itu dulu tuh ada lambangnya Bapak Ibu. Bisa seperti gelang di tangan, ya. Nabi itu beda dengan manusia umumnya. Kemudian bisa rambutnya itu dikepang, digulung ke atas Bapak Ibu. Ya, seperti jambul. Makanya kalau Bapak Ibu baca kitab Yehezkiel, di situ ada diceritakan tiba-tiba roh Allah meliputi aku dan jambul kepalaku diangkat ke atas dan aku terbang ke langit katanya. Jadi tampilan nabi-nabi zaman dulu kalau tidak botak kepalanya, dia rambutnya ada jambul. Enggak celemis kayak Pastor Daud begini Bapak Ibu. Enggak. Jadi orang-orang yang ketemu sama mereka itu tunduk-tunduk. Sama seperti biksu Bapak Ibu. Dengan jubahnya yang merah begitu. Mereka bawa kendi begitu. Amin. Orang-orang kalau lewat tuh biksu-biksu lewat itu berbaris-baris. Ya. Lewat. Orang-orang penduduk kampung itu ada yang kasih beras. Ada yang kasih minum gitu. Mereka nggak minta. Pokoknya lewat aja mereka sepanjang kampung itu. Memang kebiasaan nabi-nabi dulu begitu Bapak Ibu. Makanya pernah kan satu kali kawanan Elisa atau Elia yang lagi pulang, lalu ada anak-anak menghina mereka, botak, sini lu, botak. Padahal di anak-anak itu tidak tahu bahwa itu adalah kawanan-kawanan nabi-nabi yang lagi belajar. Haleluya. Lalu nabi-nabi itu marah, ya, bukan karena marah berbuat dosa, karena nggak menghormati hamba Tuhan. Lalu datanglah beruang untuk mencabik-cabik anak itu. Mereka sebut botak kan, botak gitu loh. Jadi perempuan ini tahu penampilan daripada Elia ini memang sudah kelihatan dia nabi. Makanya si janda ini berkata ayat 12, perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dan tempayan. Ya, segenggam tepung dan tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli, dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya maka kami akan mati. Ayat 13, tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dulu bagiku sepotong roti bundar kecil aja. Haleluya. Amin. Tuhan gak memaksa janda ini untuk menghabiskan semua mungkin gandumnya yang jadi makanannya. Cuma hanya kecil aja, tapi dia peduli membuktikan bahwa tulus atau tidak dia. Gitu ya. Ayat 13, tetapi Elisa berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Haleluya. Mana yang lebih dia prioritaskan? Untuk menyenangkan hati Tuhan atau tidak bisa? Haleluya. Ternyata janda ini lulus Bapak Ibu. Dan memang apa yang diperintahkan Tuhan, amin, kepada Elia untuk datang ke lokasi ini, memang tujuannya untuk menyelamatkan perempuan ini. Cuman Tuhan tahu Bapak Ibu ya, bahwa janda ini adalah orang yang tulus. Sekalipun dia lagi kekurangan Bapak Ibu, Elia minta makanan, dia tidak berlawan-lawan. Dia tahu kok, ya, dia enggak memberontak Bapak Ibu. Hatinya itu melekat kepada Tuhan. Itu yang saya katakan tadi, ketulusan itu. Tidak memandang orang dan tidak melihat situasi. Tapi berapa banyak kali sebenarnya Tuhan sebenarnya sedang mau memberkati kita, akhirnya tidak Bapak Ibu. Karena kita enggak pernah tulus.
Amin. Kita hitung-hitungan, bahkan kita berpikir aku aja masih kurang. Haleluya. Tapi janda ini ditolong Tuhan. Saya mau bilang ya, semua yang Tuhan kerjakan di dalam hati kita ketika kita diminta untuk tulus, bisa jadi kita sedang menghindarkan sebuah bara bahaya. Bisa jadi kita sedang dilewatkan Tuhan dari yang namanya kematian, kedukaan. Bisa Bapak Ibu. Tuhan tahu ini, anaknya si janda ini sebenarnya udah mau direbut sama roh maut Bapak Ibu. Dengan yang namanya sakit. Sudah mau direbut sama roh maut, tapi Tuhan selamatkan dengan hamba Tuhan ini. Haleluya. Praise the Lord. Itu yang saya katakan, sekalipun Roh Kudus sudah dinyatakan, tapi Tuhan itu butuh orang untuk memanifestasikan kuasanya. Makanya Elia butuh hadir di rumahnya. Jadi jangan Bapak Ibu bilang, kenapa enggak Tuhan langsung sembuhkan aja. Haleluya. Ya, disinilah cara kerjanya Tuhan itu untuk menyatakan kemuliaannya. Ayat 14, ya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberikan hujan ke atas muka bumi. Ini urusannya bukan hanya karena tepung dan minyak Bapak Ibu. Seperti minyak seorang janda itu juga ya. Haleluya. Ini bukan. Tetapi sekalipun seperti itu Tuhan sedang menyelamatkan kebutuhan daripada janda ini. Yang tadi tinggal segenggam aja itu roti dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekali makan itu sudah habis. Tapi dua hal Tuhan kerjakan. Yang pertama dengan datangnya Nabi Elia dan perempuan ini mau tulus mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Dia tertolong dalam hal makan dan minumnya, dia diselamatkan. Amin. Gara-gara melayani seorang hamba Tuhan, tepungnya nggak pernah habis, minyaknya tidak pernah habis. Itulah orang kalau tidak pernah takut Bapak Ibu di dalam dirinya. Haleluya. Tapi bukan itu yang paling utama, Tuhan sedang menyelamatkan dia dari roh duka. Amin. Anaknya itu sebenarnya kondisi sakit, tapi dia tidak tahu roh maut itu sedang akan mengambilnya. Makanya Tuhan suruh Elia ke sana, ke rumah janda itu. Dengan alasan kau jangan takut, aku sudah perintahkan janda itu untuk memberi engkau makan. Haleluya. Jadi dua Bapak Ibu, dua hal terjadi. Amin. Diberkati masalah kebutuhan pokoknya dan disembuhkan Tuhan, anaknya diselamatkan. Haleluya. Kita lihat ya, kita teruskan. Ayat yang ke-15, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Enggak ada pertimbangan Bapak Ibu. Haleluya, jelas ya, tulus hatinya. Kalau kita Tuhan, aku untuk makan besok enggak ada nih Tuhan, memang tinggal sapiltik ini aja nih Tuhan. Tinggal sajoput ini aja Tuhan, bagaimana nih Tuhan, udahlah Tuhan, aduh. Amin. Ini berat Bapak Ibu. Tidak mudah untuk bisa lulus ujian dalam ketulusan. Tidak mudah. Tapi kalau engkau mau mengerti kehendak Tuhan, sesungguhnya kalau engkau didorong Tuhan dalam titik itu dalam satu waktu, amin, jangan sampai telat. Yakinkan bahwa kalau engkau lakukan itu, pasti ada sesuatu yang sedang akan Tuhan kerjakan. Yakin. Antara dua Bapak Ibu. Satu, bisa Tuhan lepaskan engkau dari roh maut, sakit penyakit, mara bahaya, amin. Atau memang ada berkat-berkat Tuhan yang akan datang. Haleluya. Kalau engkau tidak pernah tulus Bapak Ibu, nggak bisa. Ini memang pekerjaan dimensi roh yang benar-benar di atas ini. Lihat ya. Ayat 15, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. 16, tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Ayat 17, sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit dan sakitnya itu sangat keras. Ketika saya baca ayat yang singkat ini, ayat 17, sesudah itu, amin, setelah makan Bapak Ibu, itu masih dalam satu hari itu Bapak Ibu. Amin. Habis makan itu, ya setelah kenyang dan mereka melihat tepungnya ternyata ada lagi dan penuh di dalam tempayannya, minyak-minyaknya justru tidak berkurang bahkan jadi penuh Bapak Ibu. Itu masih di hari yang sama atau mungkin di waktu yang tidak terlalu lama Bapak Ibu. Ya. Lalu lihat ayat 17, sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit dan sakitnya itu sangat keras, sangat parah.
Apa iya sakit yang sangat parah itu terjadi dalam satu hari? Coba jawab Bapak Ibu. Pasti tidak mungkin. Yang namanya sakit parah itu pasti sudah sebelum hari Elia di rumahnya. Itu penyakit sudah ada Bapak Ibu. Tapi Elia datang itu sebenarnya sudah kronis. Bisa jadi janda ini tidak pernah check up, tidak pernah bawa ke rumah sakit. Lalu ketika Elia di situ kenyataan lah Bapak Ibu. Makanya dituliskan sakit keras, sakit parah. Paham ya? Jadi ini anak ini sebenarnya sudah lama sakitnya. Nggak mungkin sakit parah itu tiba-tiba dalam satu hari. Langsung sakit parah. Kayaknya nggak ada deh. Orang sakit jantung mendadak pun itu sebenarnya bukan karena hari itu. Tapi sudah lama sebenarnya penyumbatan itu ada. Lalu karena sudah saat itu tertutup, hari itu tertutup, cetak langsung terjadi yang namanya gagal jantung. Sakit ginjal juga begitu, nggak ada bicara sakit ginjal tiba-tiba hari ini gara-gara Nabi Elia datang, tiba-tiba sakitnya langsung sakit parah. Tidak mungkin Bapak Ibu. Saya ketika baca ini saya jadi mulai mengerti. Oh berarti Tuhan Yesus kirim ke Nabi Elia itu bukan karena urusan makan dan minum, bukan. Tapi karena janda ini sedang akan menghadapi satu masalah besar, anaknya satu-satunya akan meninggal dunia karena sakit penyakit. Saya bilang, oh my God, luar biasa. Betapa beruntungnya ya orang kalau mengerti hati Tuhan ya, tulus ya. Sebenarnya ketulusan itu seperti kayak ada persembahan khusus sama Tuhan sebenarnya. Sekalipun kita menolong orang yang gak seiman, sekalipun kita sedang menolong orang yang tidak satu suku, seperti orang Samaria yang di pinggir jalan. Dia tulus, dia kasih yang terbaik. Sebenarnya kita nggak tahu apa yang akan dihadapi oleh orang Samaria di depan. Tapi kalau dia lakukan itu dengan tulus, dia sudah menyelamatkan dirinya. Dia sudah lepas, sudah keluar dari masalahnya, itu maksudnya. Haleluya. Amin. Saya mau bilang untuk hati tulus ini nggak mudah Bapak Ibu. Selama di sinimu itu kalkulasinya, kalkulatornya banyak. Amin. Selama di sini pertimbangannya itu terlalu kusut. Engkau nggak bisa melakukan ketulusan, makanya banyak hal perkara. Ya. Nah, ini ternyata anaknya si janda ini memang sudah sakit parah, makanya dituliskan di sini, ya, ayat 17, sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu ketahuanlah dia jatuh sakit dan sakitnya itu sangat keras, sangat parah. Sampai tidak ada napasnya lagi. Tewas. Coba bayangkan kalau seandainya Tuhan tidak kirim Nabi Elia ke situ. Coba bayangkan kalau seandainya janda itu tidak mau mengikuti apa yang Tuhan Yesus perintahkan, bahkan mengeraskan hatinya. Game point. Haleluya. Ternyata Tuhan Yesus baik. Satu untuk menghibur hambanya, satu untuk memberkati janda. Kemudian yang kedua bonus terbesar dalam kesetiaannya, dalam ketulusannya, bonus terbesarnya, anaknya alami mujizat dari kematian. Ayat 17 saya baca ulang. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, apakah maksudmu datang kemari ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Janda itu tidak mengerti pikiran Tuhan, tapi dia sudah lulus dalam ketulusan. Padahal intinya, amin, dia menilai, menganggap hadirnya Nabi Elia ke rumahnya, amin, untuk menyingkapkan dosanya dan untuk menjatuhkan hukuman atas keluarga itu, anaknya meninggal. Padahal bukan. Amin. Si janda ini berkata-kata seperti itu karena dia tahu Nabi itu penentu Bapak Ibu. Dia kalau bilang hujan jangan turun. Kalau dia bilang hujan turun hujan Bapak Ibu. Makanya dia bilang, ya, kata perempuan itu kepada Elia, apakah maksudmu datang kemari ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Kata Elia kepadanya, berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan katanya, ya Tuhan Allahku,
apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya? Lalu ia mengujurkan badannya ke atas, di atas anak itu 3 kali. Dia tengkurap Bapak Ibu, ya dia tengkurap ya di atas badan anak itu dan berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Ayat 22, Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Kemudian Elia mengambil anak itu, membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, ini anakmu, ia sudah hidup. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Haleluya. Jelas Bapak Ibu kan? Jadi pengajaran kita tentang yang namanya jadi kepala dan bukan ekor itu, dimanapun kita berada, kalau kita memang benar-benar mengerti, amin, kehendak Tuhan, sama seperti Raja Daud, dia dalam pelarian Bapak Ibu, amin, dikejar-kejar sama Raja Saul. Dia sebenarnya jadi buronan, tapi ketika dia sembunyi di Gua Adulam, dia ketemu lagi dengan orang-orang yang teraniaya di situ, orang-orang yang tertindas utang piutang, orang-orang yang sakit-sakitan. Tapi Daud di sana itu memang mengerti kehendak Allah. Dia tulus melayani Tuhan. Amin. Dia tulus melayani Tuhan. Itu jadi satu kesempatan buat dia. Amin. Untuk membangkitkan satu generasi yang tanpa dia sadari, orang-orang yang dibangkitkan oleh Daud di Gua Adulam itu justru jadi pelopor, jadi penopang, jadi prajurit-prajurit yang kuat, menjadi rakyat yang militan di tangan seorang Daud. Haleluya. Praise the Lord. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Ini bukan urusan beri-memberi, makan dan minum, bukan. Tapi apakah kita mengerti ketika Tuhan memerintahkan kepada kita dengan tulus dalam segala hal? Ini yang penting Bapak Ibu. Ini yang penting. Daud tidak pernah mengerti ketika dia dikirim Tuhan ke Adulam. Amin. Ternyata dari situ dia punya lompatan yang besar. Dan dia menjadi seorang pemimpin. Dimanapun kita berada, kalau kita dengan tulus hati melakukan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan, tanpa kita sadari kita sedang memperbaiki hidup kita. Tanpa kita sadari kita sedang mempersiapkan mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Enggak usah tuntut balasan. Kalau Bapak Ibu sudah memberi, itu yang namanya ketulusan. Kalau engkau sudah memberi dan menolong orang, lalu engkau ungkit-ungkit mengingat kembali, amin, mereview ulang, lalu kau ceritakan kepada orang-orang, haleluya. Sesungguhnya engkau sudah menerima upahmu, kata Tuhan. Tapi kalau engkau dengan tulus melakukan dan memberikan segala sesuatu, dan engkau persiapkan jalan bagi Tuhan, tanpa engkau sadari, sebenarnya engkau sedang menjamu malaikat Tuhan dan mujizat terjadi kepada kita. Coba kita baca satu ayat sebelum kita akhiri, Ibrani 13 ayat yang kedua. Ibrani 13 ayat yang kedua. Iya, oke. Ibu Dormauli sudah catat. Ibrani 13 ayat yang kedua. Ya, Lisnawati juga. Perhatikan Alkitabnya, saya akan bacakan. Ibrani 13 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang. Sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Haleluya. Ibrani 13 ayat yang kedua. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya, tanpa disadarinya, ia telah menjamu malaikat-malaikat. Keren banget Bapak Ibu. Nggak rugi. Memberikan tumpangan itu bukan berarti bukan hanya mengajak tidur di rumah, memberi makan, bukan itu saja Bapak Ibu. Seperti Nabi Elia ini. Tapi memberikan tumpangan itu artinya, amin, apa yang kau miliki itu titipkan sama orang, itu namanya memberikan tumpangan. Amin. Aku nitip ya, tes gitu loh. Tapi jangan ingat lagi.
Kalau engkau lihat orang lagi minus, lagi apa gitu ya, lalu hatimu itu digerakkan sama Tuhan, bagi dikit punyamu itu. Lalu ambil Bapak Ibu, aku numpang dikit ya, tes gitu loh. Itu yang namanya, jangan kamu lupa memberikan tumpangan. Oke, tapi yang paling umum itu tumpangan itu kalau ada orang misalnya lagi jalan jauh, udah tidur di rumahku aja yuk. Lalu Bapak Ibu menjamu dia dengan baik. Amin. Jangan pernah takut rugi. Jangan. Jangan pernah takut, ya keluar lagi deh duit gua. Jangan. Engkau tidak sadari kalau ada orang datang, amin, bukan karena engkau undang, lalu engkau ajak ke rumahmu makan, engkau jamu dia, engkau ajak ke tempat yang terbaik. Jangan hitung-hitungan. Sebenarnya orang itu adalah titipan Tuhan. Amin. Yang tanpa engkau sadari sebenarnya Tuhan sedang meluputkan engkau dari mara bahaya. Tuhan sedang meluputkan engkau dari kematian. Tuhan sedang meluputkan engkau dari roh maut. Tuhan luputkan engkau dari mara bahaya. Kita tidak sadar Bapak Ibu. Paket. Di samping kita sudah diluputkan Tuhan dari hal-hal seperti itu, Tuhan juga akan balaskan semua perbuatan baikmu itu dengan kelimpahan. Seperti gelombang di tengah lautan, bergulung-gulung sampai ke tepian. Demikianlah kehidupan orang-orang yang beriman dan percaya kepada firman-Nya serta melakukannya. Seperti gelombang di tepian pantai, bergulung-gulung sampai ke tepian dan tidak akan pernah berkesudahan sampai kapanpun. Demikianlah berkat Tuhan bagi kita anak-anaknya yang diberkatinya. Sampai jumpa di live berikutnya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Baik Bapak Ibu yang diberkati, sekali lagi, sekalipun terkesan berburu-buru, sekiranya Bapak Ibu semuanya bisa menerima berkat Tuhan lewat pengajaran ini. Tetap semangat, tetap maju, dan sama-sama kita belajar ya, sama-sama belajar Bapak Ibu. Tidak ada orang yang sempurna. Oke, kalau kita sudah menerima firman Tuhan ini, Tuhan ajari aku. Banyak sekali sebenarnya yang terjadi Tuhan. Makanya iya, saya baru sadar ini ya. Bukannya berkat tapi kemalangan. Kenapa? Karena kita tidak taat sama Tuhan. Kita nggak mau dengar-dengaran. Kita abaikan malah. Ya, padahal perkara kecil Bapak Ibu, kecil sekali. Bahkan nggak seberapa sebenarnya dibanding dengan apa yang menjadi bagian milikmu, apa yang kau sudah punya. Kecil sekali sebenarnya. Tapi engkau tidak mau taat. Makanya tadi lihat, ketika janda itu membuat roti, apa kata Elia? Buatlah dulu bagiku roti bundar yang kecil aja. Itu sebenarnya titipan suara Tuhan itu. Enggak usah muluk-muluk lah, ya. Apa yang bisa Bapak Ibu bantu? Apa yang bisa Bapak Ibu berikan? Amin. Kepada orang-orang yang ketika saat itu Tuhan gerakkan hatimu, amin. Lalu Bapak Ibu taat, lihat bagaimana Tuhan melakukan perkara-perkaranya dalam hidupmu. Haleluya.